yang menonjol diungkap dalam kitab tadi 3. Allah punya sifat Sami'un, Maha mendengar. Allah punya sifat Basirun. Lama-lama tulisannya hilang nih. Allah punya sifat Alimun. Alimun, Maha mengetahui. Nah gitu. Bisa tangkap ya? Dari 3 sifat Allah yang besar ini, Sami'un, Basirun, Alimun, maka muncul namanya sifat Muraqabah. Muraqabatun. Apa itu muraqabah? Kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi makhluknya. Gitu. Allah mengawasi, gitu, mengawasi makhluknya. Bisa dikutuk ya? Insyaallah bisa. Cara berpikirnya itu dari sono sampai kemari. Karena Allah mengawasi, maka semua gerak-gerik kita dalam pengawasan Allah. Yang pertama, hati manusia. Kami bilang domir. Allah tahu hati manusia. Allah ngerti hati manusia. Allah dengar ucapan yang muncul dari hati itu. Allah melihat situ. Yang kedua, gerakan fisik badan. Allah juga tahu kita berbuat apa aja di tempat yang sepi, di tempat yang ramai. Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Yang ketiga, kalau menurut Imam Ghazali, di samping hati juga batin. Allah tahu semua nih. Saya sengaja bikin kotak biar gampang memahaminya. Kalau nanti mau ngajarin anak atau istri, kita cerita gitu. Jadi semua gerakan hati kita Allah tahu, Allah dengar. Semua gerakan fisik kita di tempat ramai, di tempat sepi, di tempat sendirian, Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Batin kita juga Allah tahu. Apa yang bergejolak dalam batin kita Allah tahu. Kesadaran seperti ini akan menghasilkan sikap, gitu, bahwa Allah selalu bersama kita. Allah bersama manusia, makhluk. Gitu. Kalau kita merasa Allah bersama kita, kalau kita merasa Allah selalu bersama kita, gitu, maka kita akan hidup dengan tenang. Qarib, Allah qarib, Allah dekat. Ini buktinya. Fala yaskunu fil mulki wal malakut, maka tiada diam di alam mulki, alam semesta ini, wal malakut, dan di alam malakut, alam gaib. Sakinun, yang diam, wala yataharraku mutaharrikun, dan tiada bergerak yang bergerak. Apa aja yang bergerak di atas bumi ini, di atas alam semesta ini, illa, melainkan wajabbarus samawati wal ardh mutlihun, melainkan zat Allah saja yang maha perkasa di langit dan di bumi, mutlihun, melihat. Jadi Allah melihat kita, Allah tahu kita, Allah dengar kita, alaihi, kepadanya.
Seperti apa tuh? Taunya Allah melihat ya'lamu khayyatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dia melihat yang samar katanya dari pandangan mata. Maksudnya gini, orang matanya melirik kanan melirik kiri pakai kacamata hitam, Allah lihat. Bisa tengok kan sekarang orang baik pakai kacamata hitam biar kacamatanya mukanya bener ke sono, tapi matanya ngelirik sono, Allah tahu. Wa ma tukhfi sudur katanya, apa-apa yang disembunyikan oleh hati. Saya mau berniat ini, saya mau kesini, saya mau berbuat ini, Allah tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dia mengetahui yang rahasia dan yang lebih samar lagi. Nah, karena alasan-alasan teologis ini, maka nih pesannya nih Imam Ghazali, fa'adib, maka beradablah katanya. Ayuhal miskin, orang miskin. Kita bilang orang miskin. Yang dimaksud miskin adalah orang yang sangat butuh pada Allah. Jadi miskin bukan berarti compang-camping, hidupnya sudah, bukan. Orang yang sangat butuh pada Allah. Kita emang butuh sama Allah. Zahiran pada lahirnya, wa batinan dan batinnya. Baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Ta'adubal abdi dzalil, seperti beradabnya seorang hamba yang hina, al-mudhib yang berdosa, fi hadratil mulkil jabbaril qahar, di hadapan raja yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Nah, karena kesadaran ini maka katanya makin juga nih. Memang mesti didukung ya kalau bisa. Kalau pas mau ngaji Sabtu, malam Sabtu, ini udah mulai diperiksa-periksa ini. Diisi-isiin kan refill kan? Refill, buka belakangnya diisi. Karena alasan-alasan ini, kata Imam Ghazali, jadilah kamu orang yang beradab di hadapan Allah. Jadi tasawuf itu ngajak orang jadi beradab. Beradab itu santun gitu, ya. Adab, civilized. Orang beradab. Orang beradab itu lebih tinggi dibanding orang berilmu. Bisa tahu nggak? Orang berilmu belum tentu beradab ya. Tapi orang beradab pasti berilmu. Jadi kalau mau disederhanakan, belajar tasawuf itu ujungnya apa? Menjadikan orang hidup beradab. Mas ya. Jangan marah aja ya. Ya, guru cuma ngasih tahu doang. Daripada pengajiannya dari lama-lama nggak kelihatan tulisannya dan mengganggu jemaah, ya diingetin kalau kira-kira mau Jumat belum boleh disisiin tuh. Baik. Jadi ujungnya kemarin nih, belajar tasawuf kita menjadi beradab. Beradab di hadapan Allah, beradab di hadapan manusia. Gitu. Jadi begini gitu maksudnya. Beradab, civilization. Kalau setiap orang beradab, maka masyarakat yang dibangun adalah masyarakat yang penuh dengan peradaban. Masyarakat dengan kualitas tinggi. Masyarakat yang teratur, yang tertib, gitu. Nyaman, tenteram, aman, gitu. Nggak ada kejahatan, tuh civilized society. Kalau ini diterusin, kalau semua orang kayak begini menjadi civilized society. Masyarakat itu menjadi masyarakat beradab. Tasawuf itu yang di situ, gitu. Orang jadi beradab, saling menghargai, saling menghormati, hidup saling
tenggang menenggang, itu karena tasawuf. Ta'adubal abdu dalil, seperti beradabnya seorang hamba yang hina. Jadi ketika dia berhadapan dengan Allah, dia merasa dirinya banyak dosa. Makanya orang yang beradab itu kalau menghadapi Allah dia terus duduk. Kalau sholat dia akan gitu. Saya sedang menghadapi yang maha perkasa, yang maha kuasa. Di hadratil mulki jabal qahar, di hadapan raja yang maha perkasa lagi maha kuasa. Jadi yang beradab kayak gitu katanya. Yang kedua, apa ujungnya nih belajar tasawuf ini katanya? Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah alla yaraka maulaka, agar tidak melihat kepadamu Tuhanmu haitsu nahaka, di mana Tuhanmu telah melarang kepadamu. Maksudnya bersungguh-sungguhlah untuk meninggalkan larangan Allah gitu. Yang dilarang jangan kerjain. Biar lagi sendirian, nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Allah lihat loh gitu. Bisa tangkap nggak? Biar sendirian, dia nggak akan jahat ya. Biar nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Kalau bukan saudara nggak bakal dipakai. Wah ini mumpung gak ada yang lihat nih, sendal orang bagus, diganti mas sendal dia, dipakai sendal orang. Nggak mau dia, kenapa? Ini bukan punya saya. Jadi orang jadi kalau beradab, di hadapan Allah beradab, dia akan menjadi orang yang sangat cermat dalam bertindak. Cermat tuh gak sembrono. Dia tahu Allah lihat, gak akan ngambil dia, gak akan jahat sama orang, gak akan menzalimi orang. Kenapa? Dia tahu Allah lihat dia. Cermat jadi. Sudah beradab, hidupnya cermat, teliti gitu. Tasawuf tuh Pak, gak sembarangan, ngomong gak sembarangan, bersikap gak sembarangan. Dia nggak mau sikapnya itu mengganggu orang lain. Dia nggak mau sikapnya itu menimbulkan ketidaknyamanan orang lain. Dia berusaha menyesuaikan. Wala yafkaduka haitsu amaraka. Dan Tuhanmu, Allah maksudnya, tidak kehilangan kamu. Haitsu amaraka, di mana Tuhanmu memerintahkan padamu. Walan taqdiru ala dzalik, dan engkau tidak akan mampu katanya terhadap yang demikian itu illa bi an tuwazzi awqataka, kecuali dengan cara engkau membagi waktu-waktu engkau katanya. Jadi kalau kepengen hidup cermat, sudah beradab cermat, kata Imam Ghazali, Anda baru bisa cermat kalau bisa membagi waktu. Dalam hidup jadi sudah sangat teknis sekarang. Ini tadinya kan idealis ya. Sekarang teknis nih. Anda akan bisa cermat dalam hidup Anda kalau Anda bisa membagi waktu. Jadi luar biasa tasawuf. Kalau orang ngerti, orang butuh sama tasawuf. Ada orang Amerika masuk Islam, dia kemudian mendalami tasawuf. Kata dia, katanya, inilah yang selama ini saya cari. Islam yang teduh, Islam yang membanggakan, Islam yang mencerahkan, Islam yang menimbulkan ketenangan, kedekatan kepada Allah. Islam yang memberikan kepada saya pencerahan, bagaimana hidup dekat dengan Allah, bagaimana dengan sesama manusia. Nah, ujungnya apa? Orang Islam yang bagus bisa berbagi waktu dan menertibkan wirid-wiridnya. Gitu. Kalau
Kalau sudah bisa bagi waktu, ada aturannya nih. Nah, mengatur wirid. Jadi ada wirid siang, ada wirid malam, ada wirid pagi, ada wirid sore. Mesti ada tuh habit, kebiasaan yang diambil dari sunnah Rasulullah. Kapan wiridnya? Min sobahika, dari mulai waktu pagi, maksudnya dari mulai bangun tidur, ila masaika, gitu, sampai waktu sorenya, maksudnya sampai mau tidur lagi. Jadi kita mesti bisa bagi waktu itu. Pasti ila ma yulqa ilaika, maka melangkahlah engkau kepada apa-apa yang sampai kepadamu min awamirillah, daripada perintah-perintah Allah kepada kamu. Min hina tastaiqiru, dari mulai engkau bangun, min manamika, dari tidur, ila waktu rujuika ila majja'ika, sampai kembalinya kamu ke tempat tidurmu. Jadi mesti bisa nih katanya membagi waktu dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ini dia. Sederhana ya. Bagaimana tuh ngatur waktu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, diisi dengan wirid, zikir, doa, munajat, ibadah, tilawah, dan muamalah. Nah, kitab ini akan memberikan bimbingan. Bidayatul Hidayah itu akan membimbing adab nih. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi kalau orang belajar tasawuf, dia hidupnya tertib dia. Ada aturannya, ada bagian-bagian yang memang dia habis ini gitu. Gak ada ngamburnya. Gitu. Kenapa dia tahu mesti berbuat apa? Gitu. Jadi ujungnya kitab ini akan ngajarin adab. Adab dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, supaya seluruh hidup kita ini seperti ucapan kita waktu sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Kedengeran ya? Itu. Baik. Sekarang kita mulai masuk nih ya. Adab bangun tidur. Sepele, ngajinya sepele, tapi kalau kita nggak tahu, nggak kita kerjain gitu ya. Silakan dibaca. Faslun fi adabil istiqazi minan nawm. Wa idza istayqadta minan nawm fajtahid an tasayyidu qabla al-fajr wa liyakun awwal ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala wa qul inna dzalik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur. Asbahna wa asbahu lillahi wal hukmatu wa sultan lillahi wa billahi wal izzatu wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namuta wa bika namut wa ilaika nusur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawmi ila kulli khairin wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw nadurrahu ila muslimin aw yadurruhu ahadun
الإنسان أو لله تعالى بستر عورتك واحذر أن يكون قصدك من لبس لباسك قراءة الخلق فتحسن. Ya, nah sekarang mulai masuk yang teknis nih gitu. Kalau tadi alasan-alasan yang bersifat idealis, sekarang yang bersifat teknis. Faslun, fasal katanya. Ini suatu fasal fi adabil istiqat minan naum. Kedengeran ya? Suara saya mengaji gini nih Pak. Saya kalau ngajar, kata orang, suara saya enak di kuping berarti mata. Faslun katanya fi adabil istiqat minan naum. Pasal ini menerangkan adab bangun dari tidur. Jadi bangun tidur. Tidur itu yang bagus, yang menurut adabnya berdasarkan alasan-alasan dalam sunnah Nabi. Dalam kitab tasawuf itu katanya kapan gitu. Yang bagus tuh kapan. Faidah staiqatta, apabila engkau bangun katanya minan naum dari tidur, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah antastaiqidha qabla al-fajri, engkau bangun sebelum terbit fajar. Ini bisa dihapus ya? Tidak usah ya? Sekarang ini realisasinya ini nih. Adab bangun tidur. Ini bukan ngajarin anak TK bukan? Ini berlaku buat semua orang kita, termasuk saya. Kita pakai bangun tidur diajarin segala. Ya kalau nggak tahu ya kita hidup semaunya aja, bangun tidur semaunya, suka-suka aja, kapan aja. Karena nggak ada aturan, nggak ada acuannya. Yang paling bagus bangun tidur itu yang pertama dilakukan sebelum terbit fajar. Fajar ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar hijri. Kalau bahasa yang gampang, bangunlah sebelum azan subuh. Subuh sekarang 4.12, 4.10 ya? 4.10 ya sekarang, pakai ini aja dulu, 4 lebih 10 menit. Yang ideal, bangun tidur jangan 4.30, sebelum 4.10. Katakanlah 03.30 sampai 04.10 gitu. Ada waktu 40 menit. Itu 40 menit itu digunakan semaksimal mungkin untuk dekat pada Allah. Katakanlah kita sepakati kita jam 03.30. Bersih-bersih mandi katakanlah 7 menit. Jual keramas. Kalau mandi biasa bersih-bersih wudhu ya 7 menit kelar. Namun kalau ulama lebih bangun lebih cepat lagi ya. Jam 3 udah bangun. Malah ada yang jam 2. Kalau pakai ukuran Nabi gimana? Ini kan ukuran yang mendekati kebiasaan orang biasa. Kalau Nabi Muhammad itu mengatakan waktu yang paling ideal, paling mustajab sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam, kalau malam 12 jam dibagi 3, 4, 4. Jadi 4 jam minus jam 6. Kalau jam 6 itu dianggap awalnya siang. Jam 2. Jam 2.
Cuman mungkin kalau kelas-kelas kita nih kalau jam 2 besok kan daun terus. Itu sebabnya yang paling ideal yang inilah gitu. Sempat. Bangun katanya sebelum fajar. Terus faliyakun, dan hendaklah ada awwalu ma yajri. Yang pertama apa yang berjalan atas hatimu gitu. Walisanika, dan lidahmu itu zikrullah ta'ala, ialah zikir kepada Allah Ta'ala gitu. Jadi sebelum bangun, baru wake up, baru mendusin ya, baru mendusin, gitu. Apa itu? Ingat Allah. Bahasa agamanya zikir. Begitu melek, Allah ingat itu. Zikir. Ada orang bangun tidur nyari handphone. Buka dulu handphonenya. Waduh, banyak amat masuk semalaman nih. Subah wa sultan, keagungan dan kerajaan lillah bagi Allah. Wal izzah, keperkasaan izzah, aziz. Wal qudrat, kekuasaan lillah, adalah kepunyaan Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi kesadaran kita bahwa semua yang kita lihat milik Allah, kuasa Allah gitu. Asbahna, jadilah kami pada pagi hari ini katanya ala fitratil Islam, menetapi agama Islam, wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimat ikhlas. Jadi yang kedua, yang ketiga sekarang syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hidup dengan fitrahnya Allah. Ini Imam Ghazali nggak ngasih tahu bahwa begitu mendusin gitu, setan nggak diem ya, nggak diterangin sini. Begitu kita mendusin jam 3.30, setan bisikin, masih pagi, ngapain sih bangun-bangun pagi-pagi amat, subuh masih setengah jam lebih, lumayan kan tidur setengah jam, ada nggak gitu? Kalau kita ikutin bisikan itu, hanyut, bukan setengah jam, biasanya jam 5 baru bangun. 14. Nah di situ Imam Ghazali nggak ngasih resep, tapi di kitab lain ngasih resep. Kalau kita bangun tidur, mendusin, dibisikkan oleh syaitan untuk tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, lawan. Nah, lawannya apa? Baca kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali masih malas, 2 kali masih malas, 3 kali sudah mulai berani tuh. 10 kali pasti bangun. Iya, karena dia nyerangnya kuat tuh setan itu. Alladzi waswisu fi sudurin nas, dia membisikkan ke dalam hati manusia, ke dalam dada manusia. Ngapain sih bangun pagi-pagi gerimis no di luar? Ada nggak gitu? Ntar kalau sakit dan cukup sedikit loh. Ngapain pakai ke masjid segala? Subuh di rumah juga sama aja. Tuh. Kalau didengerin nggak berangkat pasti. Lawan pak. Di sini nggak dikasih tahu nih. Makanya di sini bilang asbahan ala fitrah wa ala kalimatul ikhlas, dan atas kalimat ikhlas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi tidak secara eksplisit disebut, tapi dengan menyebutkan kalau bangun tidur bacalah kalimat ikhlas itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, supaya steril.
wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati anbiya Ibrahim katanya, dan agama bapak kami katanya, nabi abina ya, ala millati abina Ibrahim, bapak kami Nabi Ibrahim, hanifan musliman yang lurus katanya, musliman lagi berserah diri, wa makana minal musyrikin, dan tiada dia itu Ibrahim termasuk orang musyrik. Jadi kalau tidur mesti punya sikap tauhid. Siapa yang pemimpin yang mengajarkan tauhid? Nabi Ibrahim. Gitu. Makanya Nabi Ibrahim Abdul Muwahhidin. Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan Engkau kami pagi-pagi, wa bika amsayna, dan dengan Engkau kami sore, wa bika nahna, wa bika nahya, dan dengan Engkau kami hidup, wa bika namut, dan Engkau lah katanya, dengan Engkau kami akan mati, wa ilaikan nusyur, dan kepada Engkau lah hidup ini di hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum. Nah, ini permintaannya. Sudah 1 2 3 4 itu baru minta kepada Allah doa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau an tab'atsana, agar Engkau membangkitkan kepada kami fi hadzal yaum, pada hari ini, ila kulli khairin, kepada setiap kebaikan. Nah, nomor 5 baru doa. Doa pada Allah. Satu, orientasi pada kebaikan. Ya Allah, jadikanlah saya hari ini kebaikan terus, dan dikerjakan kebaikan terus, mencetak kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an, dan kami berlindung kepada Engkau dari berbuat pada hari ini padanya akan kejahatan. Yang kedua, berlindung dari kejahatan. Jadi kita mesti punya obsesi, hari ini nggak boleh berbuat jahat sama sekali. Nggak mau berbuat jahat, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kita lanjut lagi. Atau katanya najurrahu ila muslim, atau kami katanya menarik kejahatan itu kepada orang muslim. Jangan sampai kami berbuat jahat kepada orang muslim. Au yajurruhu ahadun ilaina, atau ditarik kejahatan itu oleh seseorang kepada kami. Jangan sampai kami dijahatin orang. Bisa tangkap nggak? Jangan sampai saya nyakitin orang, tapi saya juga nggak pengen dijahatin orang. Gitu. Jadi netral. Nas'aluka khair hadzal yaum, kami mohon kepada Engkau ya Allah katanya akan kebaikan hari ini. Wa khairan ma fihi, dan kebaikan apa yang berada padanya. Jadi tadi itu orientasi pada kebaikan. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan pada hari ini. Jangan sampai hari itu membawa keburukan. Wa syarri ma fihi, dan keburukan apa yang ada pada hari ini. Jangan sampai orang jahat, orang berbuat buruk pada saya, nasib saya nggak baik, amal saya nggak baik. Sampai situ. Nah, sekarang ada langkah berikutnya. Kalau sudah bangun, Imam Ghazali nggak nyebut nih. Ya, bagusnya setelah bangun mengucapkan ini semua, melakukan ritual ini semua, ke kamar kecil wudu. Nggak disebut sini. Ya, saya mesti kasih koreksi dong. Betul nggak? Betul. Dikasih tambahan. Bagus, sudah bangun, udah mendusir. Apa mendusir?
Ya mendus ya. Ngelilir. Tersadar. Gitu wake up. Gitu. Selain ini segera gitu berwudu. Ini yang nggak disebut oleh Imam Ghazali. Istinja dan wudu. Ada hadis kata Rasulullah, setiap kali orang tidur dia diselimuti oleh 3 selimut syaitan. 3 selimut syaitan. Dan 3 selimut syaitan itu baru lepas ketika orang itu bangun tidur zikir. 1. Ini nih 1 sampai 4. Lepas 1 tuh, 1 lapis selimut. Selimut kedua baru lepas ketika dia selesai wudhu. Dan 1 nih, selimut yang ketiga, pengaruh yang ketiga baru lepas kalau dia sudah sholat 2 rakaat. Jadi wudhu baru lepas, baru selesai kalau sudah sholat. Nah sholat apa nih? Kan gitu kan? Sholatul wudu. Ada juga menyebut sholat iftitah, sholat pembuka. Faidah labista. Nah sekarang kalau udah sholat, kalau boleh disarankan sholatnya setelah sholat 2 rakaat wudu diikuti dengan tahajud 2 kali 4, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ditutup dengan witir 3 rakaat. Bisa 2 salam, bisa 1 salam. Kapan orang melaksanakan witir 3 rakaat 1 salam? Kalau waktunya mepet. Gitu. Mepet artinya udah dikit lagi subuh, gitu, ya 1 rakaat 1 salam. Tapi kalau masih leluasa, 3 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat salam, berdiri lagi 1 rakaat salam. Jadi sangat taktis. Nabi dalam hadis dikatakan kalau sudah selesai tahajud, witir 3 rakaat, Nabi istirahat. Nabi istirahat tuh sambil berbaring gini, gitu. Berbaring, kepalanya disanggah, menghadap kiblat, nunggu azan. Capek soalnya. Kenapa capek? Sholatnya panjang nih. Ibnu Mas'ud pernah ikut sholat bersama Nabi, gitu. Rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah 2,5 juz, 286 ayat, 1 rakaat Nabi. Ada orang sebulan Ramadan 1 Al-Baqarah nggak khatam. Nabi Muhammad 1 rakaat khatam. Rakaat kedua Al-Imran 200 ayat. Jadi Nabi sholat 2 rakaat tahajud itu sudah 500 ayat. Subhanallah. Mungkin kalau kelas-kelas kita yang mampu aja deh, yang hafal aja deh, gitu, ya. Yang hafal apa? Ya surat-surat pendek, gitu. Ya, juz amma, gitu. Yang kita kira-kiranya saya hafal nih, gitu. Baca aja. Wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua duha, salam. Alam nasrah, alam tarah, salam. Batini ina anzala, salam. Sudah 6 kan? Idza zur dengan Al-Qari'ah, salam 8. Gitu. Kalau udah selesai, kata Imam Ghazali, fa'idha labista thiyabaka, apabila kamu memakai pakaianmu, katanya, fanwi bihi, maka berniatlah engkau dengan memakai pakaian itu imtithala awamirillahi ta'ala, menuruti perintah Allah Ta'ala. Jadi
pakai baju, pakai baju niat nih. Saya pakai baju dalam rangka memenuhi perintah Allah, menutupi aurat saya. Fisat li auratika, dalam menutupi aurat kita nih gitu. Jadi pakai baju ada niatnya. Saya berniat pakai baju ini dalam rangka menjalankan perintah Allah, menutup aurat saya. Wahda dan waspadailah ayyakuna qasduka min labsi libasika, adanya tujuan kamu dari memakai pakaian itu miro atal khalqi, mau dilihat oleh orang. Ria, kayaknya kalau pakai baju ini keren gua nih, ada nggak gitu? Kelihatan mewah nih gitu, hebat nih gitu. Jadi mesti diniatin biar benar, saya begini nih karena Engkau ya Allah gitu. Batas surat, maka jadilah dengan sebab itu Anda orang yang merugi. Naudzubillah. Jadi kalau sudah selesai sini semua yang ke-8, berpakaian dengan niat karena Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu menulis kitab Rasul Libat namanya. Di setiap rumah penduduk mesti ada anak iblis namanya Dasim. Si Dasim ini kerjanya kalau orang pakai baju nggak baca Bismillah, nemplok dia. Nggak baca Bismillah, paling nggak baca Hamdalah. Kan ada kan doanya kan, Alhamdulillah indikasana dan seterusnya. Nggak baca Bismillah, nggak baca Hamdalah, nempel di baju itu. Akibatnya apa? Jalannya beda. Coba bapak lihat deh, orang bajunya bagus, lenggangnya juga beda, gayanya juga beda. Kalau gitu gimana? Benar Imam Ghazali, pakailah baju dengan niat karena Allah. Coba, semua karena Allah. Kalau kita lakukan ini, insya Allah selamat. Amin ya. Sampai sini, mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang bingung? Kita berhasil atau tidak hari itu tergantung awalnya. Kalau start awalnya bagus, kesonanya bagus. Kalau startnya nggak bagus, kesonanya nggak bagus. Coba deh, bangun tidur bukannya sholat, bukannya zikir, bukan munajat, jongkok di atas got sambil ngerokok, ngelepus aja, liatin cuk. Yang begini sih males. Kalau gitu gimana? Ikutin. Orang itu mesti beradab. Terus kapan lihat handphonenya? Kan bisa ntar habis sholat subuh baru buka. Sampai situ. Baik. Sudah satu bab ya, bab bangun tidur. Nanti bab masuk ke kamar kecil. Sederhana ngajinya. Tapi kalau nggak tahu, orang tabrak aja. Baru adab berwudu, baru nanti adab sholat. Apa yang dilakukan antara subuh sampai duha, antara duha sampai zuhur. Ada mandi diajarin. Mandi yang bener kayak apa tuh? Jadi kitabnya Imam Ghazali ini menghimpun dua aspek ilmu sekaligus, ilmu fikih dan ilmu tasawuf.
Aspek fikihnya ajarin urut-urutan ibadah. Aspek tasawufnya menjelaskan rahasia di balik kenapa ibadah itu dilakukan. Bagus Pak. Biasanya orang kalau ngomong tasawuf doang, nggak mau ngomong fikih dia. Gitu. Sebaliknya orang ahli fikih ngomongnya fikih aja, nggak mau tasawuf. Tapi Imam Ghazali dua hal yang berbeda itu dipertemukan dengan sangat baik, dibikin harmonis sehingga hasilnya menjadi sinergis. Gitu. Secara fikih dia memenuhi syarat, secara tasawuf dia memenuhi aturan tasawuf lengkap lahir batin. Fikih itu amal praktis. Gitu ya. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ketika misalnya setelah sholat qiyamul lail, terus kan disunahkan kan istirahat sejenak untuk nunggu azan subuh. Tapi kadang suka kebablasan itu gimana ya caranya? Maksudnya azan subuhnya kelewat gitu. Oh gini, kalau pengen tidak kelewatan, tidurnya mesti ittijah. Ittijah itu tidurnya ini. Bukan tidur merem ya. Dia menghilangkan capek. Begini, kalau begini nggak mungkin kebablasan. Kalau dia tidur jatuh pasti. Jadi nggak mungkin. Kalau tidurnya rebah begini, wassalam. Bablas, setengah 6 baru bangun. Itu mapan namanya. Kalau begini enggak dong, dia gini, gitu Nabi itu. Nah rumah Nabi dengan masjid sebelah-sebelah. Ini rumah Nabi itu masjid. Jadi kedengeran kalau bilang aja Nabi denger tuh. Menjelang azan, Nabi udah bangun dari istirahat begini, wudu Nabi, tajrid memperbaharui. Terus Nabi biasanya qobliyahnya di rumah, karena rumahnya sebelah masjid. Gitu. Tapi kalau bapak rumahnya jauh dari masjid, relatif jauh, mesti jalan, sebaiknya qobliyahnya di masjid. Gitu. Jelas ya? Enggak bakal kebablasan. Dan kalau kepengen nggak kebablasan lagi, kalau kita istirahat, jangan lupa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pasti ditungguin malaikat. Kalau kita tidur sebelum tidur baca Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, malaikat datang situ nungguin. Kita minta dibangunin jam 4:30 misalnya, kalau subuhnya 4:30 lebih 10 menit. Pas 4:30 bangun. Pasti bangun, karena malaikat pas persis tuh, saya betul yakin banget itu. Ya Allah bangunkan saya jam sekian, pas jam segitu bangun, nggak lebih nggak kurang. Jelas ya? Terus kalau belajar gini buat apa? Ya belajar ilmu tertib, teratur, gitu. Punya disiplin, gitu. Ada disiplin yang dia dipenuhi. Gitu. Orang kalau pengen maju ya disiplin, gitu. Ada aturan-aturan yang dipatuhi. Begitu nggak disiplin, rusak semuanya tuh. Sampai ntar mau malam mau tidur. Gitu. Apalagi sih maaf, mungkin makin lama makin tua kita. Kalau makin tua kan udah siap-siap pulang dong. Jangan diambur-ambur umur, mesti ditata betul-betul. Jangan sampai ada yang kebuang-buang nih. Baik, kalau udah cukup kita tutup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna
nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.